gue denger nih kok ya, maksudnya di tahun ini adalah tahun dimana aktivitas dari vape itu terakhir. Ya itu terserah pemerintahnya ya. Iya. Cuman kita sih pasti berjuang supaya kita didengar. Iya. Kalau seluruh dunia aja matanya tertuju ke Indonesia, Iya. kenapa Indonesianya nggak memaksimalkan potensi yang ada? Nah itu maksudnya ya, Ya. maksud gitu. Jadi yang main nih atlet beneran nih, peringkat 1, 2, 3 nasional pada main nih. Berarti kelasnya nasional nih ya? Ada juga turnamen khusus selebriti nanti di JIVE hari kedua. Oh ada. Untuk biliarnya. Jive selalu memberikan tiket gratis. Itu berapa banyak kok yang tahun ini akan dibagikan untuk vapers di Indonesia? Yo, what's up guys? Kali ini gue nggak pakai Yaya karena gue sedang bersama dengan Romedal Aquino. Halo. Nah, Niko, sebelum kita ngomongin yang ada di judul ya, ini beda nih. Kita ngomonginnya awalnya nggak langsung bahas tentang yang ada di judul. Tapi gue mau ngobrol Niko ya. Ya. Di tahun 2025 ini kan. Ya. Perkembangan industri vape ini gimana sih kok untuk tahun ke depannya? Ini kayaknya ada PP yang kayaknya akan mau diketok di tahun depan nih. Nah, kalau menurut Romedal untuk industrinya gimana sih kok ke depan ini bakalannya? Kalau industri sebenarnya bertumbuh terus ya. Ya. By data kan kita bisa lihat secara industri vape itu tumbuh terus. Ya. Tapi itu berbeda dengan nasib pelaku industrinya. Ada yang turun, ada yang tutup, Ya. ada yang naik, ada yang bersinar. Iya. Situasinya beda-beda. Nah, yang gue takutkan adalah beberapa PP ini akan membuat situasinya jadi semakin banyak yang tutup dan hanya segelintir orang yang masih bisa bermain. Karena kayaknya gue rasa mungkin ada juga yang akan tetap adem ayam aja lihat regulasi nggak mau berjuang karena mereka pikir mereka bisa aja diuntungkan. Ya. Nah, sedangkan kita sebenarnya berpikirnya kan harus semuanya gimana caranya, baik lu besar ataupun lu kecil, semua biar tetap bisa main. Iya. Biar tetap bisa survive. Jadi yang memberatkan sebenarnya nggak cuma buat pelaku usaha, tapi buat vapersnya juga memberatkan. Oke. Kalau sampai peringatan kemasan diberlakukan, Ya. image akan jadi berubah terhadap Benar. vape. Mereka mengklaim sesuatu hal yang bahkan jurnalnya aja belum jelas. Iya. Ya, mereka tidak berdasar gitu ya. Mereka agak-agak kayak copy paste lah aturan yang ada itu. Menurut gua copy paste dari apa yang ada di luar negeri, di mana kasusnya berbeda sama Indonesia. Iya. Jadi ya harapannya sih ke depan semoga regulasi bisa banyak perbaikan dan mendengarkan dulu juga curhatan dari vapersnya, dari pelaku industrinya supaya bisa ketemu titik tengah. Misalnya kalau sekarang ini kemauan dari salah satu lembaga pemerintah itu maunya dia menang 90 dan sisa kita 10, gimana cara kita ngobrol lah kalau bisa biar 50-50 jadi sama-sama enak kepentingannya. Oke. Berarti kan di tahun depan untuk PP yang akan ditentukan belum tentu akan berjalan ya berarti ya? Sebenarnya gini cara kerjanya, Ya. PP itu sudah ditandatangani artinya sudah diberlakukan. Ya. Tapi ada yang namanya revisi. Oh, oke. Jadi bisa aja kayak waktu kemarin itu kalau nggak salah ada salah satu PP yang kerevisi sampai 6 kali. Satu pasal tuh berarti di revisi. Satu PP. Oh, satu PP. Dia terima revisi 6 kali. Satu kali revisi itu berapa pasal. Oh, Jadi oke. habit kita itu kayaknya memang cara kita bekerja adalah biasanya ditandatangani dulu. Nanti toh akan ada respon dari para masyarakat dan pelaku usaha yang mana yang memberatkan mereka biasanya didengar oleh pemerintah kemudian direvisi. Nah itu yang kita harapkan juga terjadi di industri kita. Oke. Ya karena wajar lah seorang presiden ataupun siapapun itu kementerian akan pusing juga ngeliatin ribuan pasal dari begitu banyak industri yang ada di Indonesia. Jadi ya kita cuma perlu didengar, ada kesempatan mereka melihat, mereka pasti juga akan mendengarkan kita. Gue yakin lah, apalagi Bapak Prabowo begitu luar biasa, baik sangat memikirkan rakyat, gue respect sekali, gue ngefans sekali. Jadi gue yakin kalau udah sampai nanti terdengar misalnya sampai ke Bapak juga pasti punya objektivitas yang lebih baik. Oke, benar ya. Nah, ini kan gue denger nih kok ya. Maksudnya di tahun ini adalah tahun dimana aktivitas dari vape itu terakhir. Ya, karena kan kalau misalnya keputusannya diketok palu di tahun depan kayaknya udah nggak bisa ada event lagi atau segala macam. Itu bener nggak sih kok? Maksudnya? Sebenarnya ada kata-kata yang menulis bahwa brand baik itu tembakau, rokok, RL, vape itu nggak boleh mensponsori event apapun. Mensponsori ya? Jadi dalam artian kalau ada konser sponsornya nggak boleh rokok, nggak boleh alkohol. Oh Ya. itu semuanya ya berarti ya? Nggak Iya. cuma di vape doang ya berarti ya? Iya, berarti kan kita ngomong berarti katakan klub
Iya. Sama dong. Iya, klub ya benar. Konser kena juga dong. Benar. Festival kena juga dong. Kena dong, iya. Apakah pameran kena? Bisa jadi ya juga kan. Iya sih, iya semuanya ya Karena sebegitu singkatnya tulisannya sehingga banyak keabu-abuan gray area yang bisa dimanfaatin nanti oleh beberapa orang takutnya. Iya. Tapi kita pasti memperjuangkan supaya itu tidak terjadi lah. Ya kita pengen suara kita didengar. Dan kita ini punya potensi jadi raksasa di dunia. Jangan dimatiin, jangan dikecilin, jangan dikunci. Iya. Karena kita punya potensi jadi raksasa di dunia nih. Iya. Yang notabene bisa berkontribusi buat bangsa dan negara. Jadi semoga ya sekarang gonjang-ganjing perekonomian juga lagi nggak stabil, nggak cuma Indonesia tapi juga dunia. Tapi gue rasa nanti kuartal 4 akan banyak perbaikan respon dari dunia dan negara kita. Semoga nanti di kuartal 4 kita juga bisa dengar hasil-hasil yang lebih positif tentang PP dan lain-lain ya, semoga. Nah, maksudnya kan ini kan event Jive ini ya, salah satunya Jive ini kan memang sebagai magnet internasional kan. Maksudnya mungkin nggak gara-gara pemerintah mungkin belum tahu itu. Maksudnya ini magnetnya benar-benar dari beberapa negara ini mau datang ke event ini. Nah, mungkin nggak sih pemerintah tuh ngelihat itu dan akhirnya berpikir kayak oh ini sesuatu yang memang mengembangkan industri dari Indonesia gitu loh, mengundang beberapa orang-orang dari luar. Apakah nanti pemerintah mau mendengar salah satunya masukan itu? Ya itu terserah pemerintahnya ya. Iya. Cuman kita sih pasti berjuang supaya kita didengar. Iya. Kalau seluruh dunia aja matanya tertuju ke Indonesia, Iya. kenapa Indonesianya nggak memaksimalkan potensi yang ada? Nah itu maksudnya yang Ya. maksud gitu, ini kan Dan- internasional gitu kan. Iya, dan kita kan masih kesulitan secara ekspor dengan tarif perang dagang yang ada sekarang. Potensi kita untuk tempur di luar negeri juga sebetulnya agak berat lah, Iya. ya kan? Dengan kenaikan tarif. Iya benar. Jadi ya semoga nanti berjalannya waktu perekonomian makin bagus dan lain-lain. Ya Indonesia tuh secara basis ya, secara fundamentalnya. Iya. Menurut gua algoritmanya Indonesia itu sebenarnya memang punya potensi jadi raja Iya di benar. industri vape dunia. Mungkin nggak cepat, mungkin butuh sekian tahun karena infrastruktur yang masih kurang dan lain-lain. Tapi ketika semuanya siap, masuk akal. Iya sih. Jadi ketika golden age apa namanya periode emas ini berjalan, gue rasa salah satu yang akan jadi pendobrak perekonomian Indonesia adalah vape. Iya, salah satunya ya. Gak cuman kita ngomongin soal nikel dan lain-lain ya, vape juga. Iya benar, karena gue juga sempat denger sih, maksudnya Indonesia ini udah jadi target lah, maksudnya barang yang kita ekspor juga mungkin mereka cobain ya, mereka datang ke Indonesia terus nyobain liquid dari kita, kayaknya enak nih, tapi kenapa nggak sampai ke negara itu, kayak misalnya mungkin ya. Nah cuman kan maksudnya dari situ kan mungkin peran pemerintah penting ya untuk membantu kita lah, untuk gimana sih produk kita bisa ikut keluar lah gitu intinya ya. Tapi dari Jive ini kan juga sebenarnya membantu juga kan, membantu supaya brand teman-teman ini bisa ke mancanegara juga sih sebenarnya, itu kan sih. Sebetulnya ya pintunya akan terbuka lewat event-event kayak gini. Tapi pertanyaannya apakah para eksebitor atau brand itu sudah mengeker ke sana atau belum? Karena kalau brandnya belum mau bergerak ke sana, belum ngeker ke sana, toh nggak bakal terjadi hal-hal kayak gitu kan. Iya. Dan balik lagi ke bisnis, pemerintah itu akan bisa membantu beberapa hal yang difasilitasi nantinya kalau semuanya sudah berjalan. Sekarang kan tapi kan masih baby nih kita nih. Iya. Ya kita memang harus lebih inisiatif untuk kita yang fight duluan. Ya. Sehingga udah ada kelihatan angkanya, datanya jelas, sehingga minta tolong bantu pemerintah juga jadi lebih gampang. Iya sih, benar. Nah, untuk Jeff nih kok ya, gosip-gosipnya ya, ini katanya event terakhir nih. Maksudnya di tahun ini Jeff terakhir, makanya Jeff ini menjadi acara The Last Pesta Rakyatnya Vapers. Itu Sebenarnya- benar atau enggak? Enggak, jadi gini. Gini, mana? Yang kayak kita udah bahas tadi ya. Ya, Kalau ada revisi, berarti kan semua terperbaiki. Iya. Kalaupun tidak terrevisi, belum tentu juga bahwa event itu sebenarnya spesifik pasal itu adalah untuk melarang event. ya, Kita kan belum tahu nih Iya, definisi belum tahu. pasal itu sebenarnya apa. Cuman kemarin itu kenapa gue memang tarik topiknya adalah The Last Dance. Iya. Satu untuk awareness masyarakat ya. bahwa kita memang punya ancaman itu. Tapi gue pribadi kalau ditanya gue optimis bahwa tahun depan akan ada. Ya, Tapi kenapa judulnya juga The Last Dance adalah karena gue pengen sampein gini, mau ini yang terakhir ataupun bukan, Iya. coba rasakan aja seolah-olah ini adalah The Last Dance kita. ya, Jadi all out aja, kasih aja yang terbaik, berikan aja effort yang terbaik, biar benar-benar baik ini jadi terakhir atau enggak, ini benar-benar akan jadi sesuatu yang memorable buat kita semua, ya. meaningful. Ya, benar. Nah, dari kelihatan dari event-event yang kali ini kayaknya beda ya, dari segi kompetisinya nih. Kan
tadinya kan tahun-tahun sebelumnya kan lu cuma kompetisi kayak ya kompetisi yang ada di vape doang kan, cloud trick, cloud chase, coil art segala macam. Nah sekarang itu kan ada biliar, dart, golf, dan lain-lain lah. Maksudnya kenapa konsep itu lu terapkin di event ini kok? Cross market sih. Iya, dari komunitasnya. Ya, cross market, cross branding, karena kebenaran database teman-teman. Ya, gue main dart, gue berteman dengan teman-teman komunitas dart yang begitu besar dan banyak. Jadi bahkan national dart turnamen kita bikin juga di situ. Jadi yang main ini atlet beneran nih, peringkat 1, 2, 3 nasional pada main nih. Berarti kelasnya nasional nih ya? Ada 2 kelas untuk dart, ada nasional atlet sama yang vapers. Oke. Ada 2 tuh. Biliar ada yang vapers yang daftar banyak banget. Sudah per hari ini itu 80 lebih. Jadi akhirnya kita mau bikin penyisihan dulu sebelum Jive. Nanti top 16 finalis baru main di Jive. Terus ada juga turnamen khusus selebriti nanti di Jive hari kedua. Oh ada. Untuk biliarnya. Biliarnya ada selebriti. Ada. Jadi itu artis semua yang turnamen. Oh, oke. Berarti itu tapi belum diinfo ya, maksudnya siapa aja yang akan. Karena masih kontakin satu-satu biar udah dapat formatnya siapa aja baru kita publish mukanya. Oke, berarti ini semi kayak bukan acara khusus vape doang ya. Jadi kayak semua komunitas yang ada di situ karena kelas nasional berarti bisa berpartisipasi datang juga ya berarti ya. Iya, jadi lebih ke ini adalah acara vape, ini adalah pesta rakyat vapers. Cuman gue pengen gue pesta rakyat bukan judul doang, tapi beneran gue pesta rakyat gitu. Iya benar-benar. Jadi ini bukan kayak expo B2B mau bisnis mau jualan doang. Gue kepengennya ada banyak kesenangan di sana, banyak hal-hal yang bisa jadi memorable lah. Jadi kita explore semua termasuk golfnya, termasuk King of Mod juga kan ada di sana. Oh kompetisi device dari Fabos. King of Mod. Terus ada juga apa namanya Brewerga Talent mereka. Oke, iya Brewerga Talent benar-benar. Tahun ini kan nanti juga Panda jadi juri ya. Itu ada sesi live mixing kayak seolah-olah ala-ala inilah reality show. Itu benar-benar live di. Benar-benar live di sana tapi tidak menggunakan nikotin. Oh, tanpa nikotin. Oke, berarti aman bisa mungkin vapers yang datang bisa cobain nggak kok? Misalnya bisa. Si abis dibikin ya setelah dilombakan ya orang mau nyoba boleh karena kan harapannya mereka yang bikin liquid itu juga supaya bisa dapat potensi buyer ya. Siapa tahu nanti distributor lewat suka atau prinsipal lewat suka diambil liquidnya jadi brand dia. Oke, berarti membuka kesempatan ya untuk para brewer karena ada loh baru. Karena ada loh, ini belum pernah gue bilang di mana-mana. Tapi ada salah satu finalis dari top 10 kita Brewerga Talent tahun lalu yang hari ini udah punya brand dan brandnya jalan. Laku. Iya sih, gue sempet denger sih itu. Iya, itu beneran ada. Iya beneran ada. Dan itu dia baru muncul, kalau gue tahu ya, gue lihat dia baru muncul juga di acara itu gitu. Iya. Begitu dia masuk ke 10 besar, akhirnya sekarang dia ya pintunya kebuka lah. Iya benar. Dimulai dari situlah. Entah gimana ceritanya Tuhan nyeting, tapi intinya momen itu kayak gue rasa salah satu titik balik dia tuh. Iya, karena gue juga baru maksudnya di yang gak talent itu gue juga ngeliat orang-orangnya nggak ada yang gue kenal pak, sumpah. Gue pas begitu mereka maju ya, kayaknya emang nggak ada. Maksudnya memang ini orang-orang yang mungkin kebanyakan dari daerah ya, dari kota mana memang jarang ngumpul sama di industri lah gitu ya. Jadinya begitu mereka datang di situ, kita ngelihat ini semuanya muka baru dan salah satunya. Tapi emang ada ini ya Chan. Gimana? Top 20 Bea Cukai nggak boleh ikut. Ada top kelasnya. 20 Bea Cukai tidak boleh ikut Brewerga Talent. Berarti yang sudah memiliki brand ya? Yang kita anggap kalian sudah ngebrew baik, sudah berjalan bisnisnya, sudah settle di industri, top 20 di Bea Cukai. Ini acara bukan buat kalian, ini acara lebih untuk memperkenalkan teman-teman yang belum mencapai titik itu biar dapat kesempatan. Iya benar-benar. Ya kan nggak mungkin nggak fair ya. Istilahnya mungkin Anmes Kamaleng tiba-tiba ikut Indonesian Idol ya. Iya benar sih. Nah, gitu konsepnya. Karena mereka maksudnya kalau yang top 20 kan udah tahu lah pasar Indonesia gimana lah gitu ya. Tujuannya kan kita pengen siapa tahu dari event-event kayak gini, kesempatan kayak gini, pintu karirnya kebuka, dia sukses besok kan. Kita juga bahagia yang bikin event. Iya, benar-benar. Nah, kemarin sempat gue denger Jive selalu memberikan tiket gratisnya. Iya. Nah, itu berapa banyak kok yang tahun ini akan dibagikan untuk vapers di Indonesia? Ya udah pasti itu 5.000 tiket. 5.000 tiket. 5.000 tiket itu sudah mulai kita distribusikan. Ada yang lewat asosiasi, ada yang dari tim kita sendiri.
ada yang dari komunitas-komunitas dari tim kita juga berarti. Intinya komunitas, toko vape, user itu kita bagi-bagi lah, kita bagi-bagi. Oh, Tapi termasuk 5.000. di toko vape? Termasuk. Syaratnya gimana kalau maksudnya biar bisa mendapatkan fasilitas itu? Misalnya toko nih yang mungkin di daerah ya, mungkin ya, misalnya ya di pinggiran Jakarta atau gimana. Syaratnya gimana supaya bisa mendapatkan fasilitas itu? Kalau gue Ya. menyerahkannya ke asosiasi. Oh, Untuk oke. teman-teman toko gue serahkan ke asosiasi. Jadi asosiasi yang membagikan nantinya ke Betul. toko-tokonya itu. Ada 2 asosiasi. Oke, boleh disebutkan asosiasi APVI, APVI, Arvindo. Arvindo. Oh, 2 asosiasi ini yang akan membagikan ke toko-toko ya? Ke toko-toko. Berarti Untuk buat komunitas toko, ya? itu Sahabat Apvi. Sahabat Afi. Sahabat Apvi. Dibantu Oke. oleh tim dari JAF. Oke, itu berarti dibaginya seluruh Indonesia atau Jabodetabek aja, Bang? Gua rasa mungkin mereka fokusnya adalah Jabodetabek, Juru Bandung gitu Iya. ya, sekitaran sini lah ya. Iya. Tapi gue juga udah bilang ke teman-teman yang di daerah-daerah, ketika misalnya nanti teman-teman toko itu, kalian kontak aja dari sekarang. Nanti waktu kalian sampai, kalian sebelum pintu masuk udah akan ada yang standby untuk kasih tiketnya kok. Kalau kalian udah minta duluan. Oh, berarti wah gila ya. Jadi gue udah bilang itu waktu Iya. ke teman-teman, kan ada VPKers kan punya tim sales area ya. Iya. Sales area ini gue udah bilang ke anak-anak ini tim, kasih tahu itu teman-teman toko yang berangkat ke Jive, kan ini semua teman-teman sendiri. Iya. Nanti kalian yang provide aja tiketnya dipegang kalian, mereka datang cari kalian kasih biar tinggal masuk. Oh gitu, berarti di depan pintu masuk sudah ada standby lah intinya ya. Iya. Ada yang standby yang memang membagikan itulah ya. Ya, tapi itu yang komunikasi ya. Itu Komunikasi. kan tim sales area gue. Benar. Terus juga kalau dari Jive sendiri yang standby lebih untuk teman-teman komunitas. Oke, berarti seluruh komunitas vape yang ada di seluruh Indonesia jika datang masih free ya berarti ya. Ya, selama kuota tiket masih ada pasti kita support. Oke, 5.000 Tapi- lumayan lah, 5.000. Ya, tapi pengalaman dari tahun-tahun kemarin pasti ada aja yang kurang. Ada aja ya. Ada Karena aja. antusiasnya mungkin yang terlalu gede ya. Dan tahun ini yang apply, kemarin gue buka G-Drive, itu komunitas yang apply support itu sudah 76 kalau nggak salah. 76 komunitas. komunitas. Dengan yang tahun sebelumnya lebih banyak atau sama kok? Lebih banyak sedikit. Lebih banyak sedikit. Berarti mulai muncul komunitas-komunitas baru deh sekarang ya. Benar. Ya kan, bukan stagnan, nggak nambah gitu kan. Tapi ada Ya. komunitas-komunitas. Ada yang pertumbuhannya juga growth-nya luar biasa. Ya. Dan kita nanti ada penyerahan dari kerjasama dari Jive sama APVI. Nanti ada penyerahan sertifikat atau plakat gitu ya Ya. untuk komunitas yang kita rasa sudah membawa dampak positif untuk industri. Oh, ada juga itu Ya, berarti. sejauh ini kemarin kalau nggak salah gue checklist sudah 20 lebih. Oke, Jadi berarti kalau yang namanya sama, kita nggak hitung per chapter semuanya dikasih ya. oh, hanya pusatnya aja ya. Oke, ya, teman-teman. Jadi teman-teman misalnya komunitas yang memang membantu support komunitas yang akan diberikan ya dimohonkan untuk hadir lah ya. Misalnya ada Ya. di kota-kota mana kalau bisa sempetin datang. Ya. Karena mungkin acara ini tuh berbeda dengan event yang lain-lain lah ya. Nah, gue mau nanya nih kok, kenapa di event Jive ini tidak mengusung konsep konser? Karena gue beberapa kali event ya, apalagi yang kemarin-kemarin ya, yang gue datang kayaknya fokusnya tuh udah mulai ke konser-konser gitu ya. Kalau gue bukan yang nggak ada konser, sebenarnya ada konsernya, Iya. tapi kita kebalik gitu ya. Gimana tuh? Lebih ke konsernya ini cuman pengisi acara. Oh, bukan sebagai yang terdepannya gitu Bukan, ya. jadi kita Iya, nggak iya. kedepankan. Iya, Kita benar, kedepankan benar. selalu masih fake-nya. Oke. Tapi pengisi acara ada, kita udah yang udah bisa kita publish itu Jerox sama Lala Huta. Oke, udah ada 2 itu ya. Ya, yang confirm mereka ya. akan tampil as pengisi acara di sana. Iya. Jadi yang datang tuh bisa nikmati nonton Iya. gitu ya, tapi bukan kayak ini konser kemudian vape-nya eksibitornya. Iya, benar. Nah, ini kebalik. Iya, kebalik. Ini ya. adalah acara vape Iya. dan kalian adalah pelengkapnya nih Iya. konser. Kayak bonusnya lah ya. Iya, bonus lah. Ada bonusnya ya. Iya. Itu di panggung utama berarti posisinya. Di panggung utama Oke. Malam ya. Malam. Jadi buat teman-teman ternyata masih ada hiburannya juga ya. Jadi nggak cuman kompetisi per komunitas, tapi juga ada hiburan nanti di panggung utama ya. Mungkin akan ada lebih lagi kok ya. Mungkin Ada banyak sebenarnya, ada banyak. Oh, Jadi ada banyak eksibitor malah. juga ada yang bawa-bawa artis. Jadi kan ada eksibitor-eksibitor yang dapat jatah di stage. Iya. Banyak yang nggak mau ngapain saya presentasi di stage, ngapain saya ini di stage. Oh. Mendingan saya bawa guest star aja di oh stage. oke. Ada yang gitu-gitu juga ada. Oke, berarti
Berarti sebenarnya banyak bonus ya yang mungkin- Banyak. Ya teman-teman misalnya nungguin siapa gitu, Ya lo misalnya tau lah seberapa fleksibelnya gue, Iya. gitu ya, Jive, Vapacker, itu Iya. kita sangat fleksibel kan, kita sangat nggak perhitungan gitu loh. Iya. Jadi ya apapun yang bisa difasilitasi sama kita pasti ya. Dan kalau pokoknya intinya datang ke acara itu kalian mau ngapain aja, fun lah intinya gitu ya. Ya. Mau saya kalau F&B juga pasti ada ya. Ada banyak, lu juga buka kan? Iya, gue juga buka. Gue mau ke sana. Dan juga kemarin gue denger gini kok, ada berita yang bisikin gue gitu. Katanya kan itu kan berbarengan dengan Java Jive ya. Java Jazz. Iya Java Jazz. Nah, untuk orang yang hadir di Java Jazz bisa berkesempatan juga datang ke Jive. Betul. Atau gimana? Jadi Ya. kalian datang ke J-Expo, Iya. acara apapun yang kalian ikutin, misalnya kalian sudah bayar gelang untuk nonton konser sebelah, Iya. konser ada kalau nggak salah ada 2 acara ya. Oh, berbarengan tuh ada. Ada satu lagi tapi gue nggak tahu itu acara apa. Iya. Nah, misalnya kalian udah pakai gelang itu, nah Iya. kalian nanti tinggal masuk ke Jive-nya, hanya di data aja, kalian masuk nggak usah beli tiket lagi. Oh, yang penting bawa gelang salah satu event yang di situ. Betul, di hari itu. Iya. Jadi kalian nonton konser di hari itu, ya kalian masuk ke Jive udah free. Iya benar. Kalau kalian spesial datang untuk Jive, ya baru itu juga murah, cuma 35.000. Iya, benar. Oh, 35.000 tiket ya? Tiket cuma 35.000, kalau beli untuk 2 hari 50.000. Wes, 2 hari 50.000. Ha. Yang mendingan langsung 2 Karena gini, gue tuh sebenarnya kepengen gratis malah kalau bisa. Awal rencananya ya. Tapi kalau dibuat gratis nih banyak minusnya. Kenapa tuh? Contoh, kita jadi nggak bisa mengkurasi orang-orang yang nggak bener. Oh, dalam arti umur copet, ya. Oh, iya benar. dan lain-lain lah. Iya benar. Terus secara perpajakan juga akan lebih sehat ketika itu bertiket sesuai aturan dan pajaknya dibayarkan ke pemerintah. Iya. Jadi sama nih 5.000 tiket ini kita bayar pajaknya ke pemerintah kok. Oh, sebenarnya bayar, Pak? Bayar. Oh, bayar ya. Bayar. Iya. Jadi kita mencoba benar-benar masih di koridor lah. Berarti bukan yang cuma-cuma lokasi bener-bener 5.000 free gitu ya? Enggak, Jadi masih harus- muda itu Ferguson. Berarti tiketing tuh memang udah dapat ketentuan pemerintahnya ya? Memang lu Ada. Ada Ya, pajaknya memang yang ada. situ, Dan ya. itu pajaknya semua dibayar. Kan kita kan pakai tiketing vendor juga. Tiketing vendor itu kan jelas porsinya. Ada pembayaran yang untuk merekanya, untuk pemerintah, pajaknya dan Ya. lain-lain ada semua. Makanya kita direct down ke bottom aja harganya. Oke. Kita nggak apa ya? Kita nggak terlalu mau monetize lah istilahnya. Oke, nah kalau untuk euforianya nih kok di Jive tahun ini akan lebih banyak apa nih untuk tenannya ini dari segi device, liquid atau apa gitu? Kalau gue lihat setara antara Setara. device sama liquid itu setara. Iya. Cuman awalnya gini, Iya. adminnya Jive itu hanya memposting logo yang nongol di layout. Oke, yang memang kan? booth utamanya lah ya gitu Iya, ya. jadi sebenarnya banyak brand liquid yang nggak ke-upload. Sampai hari ini pun Iya. belum ke-upload semua. Oke. Gitu. Padahal liquid juga banyak di situ ya. Liquid juga banyak, makanya Iya. di awal ada teman-teman bilang, "Rom, kok brand liquid yang ikut dikit ya?" Gue Iya. mikir, kayaknya enggak ya. Emang iya, baru gue cek, oh enggak pada diposting. Oh. Misalnya kayak brand A itu kan emang punyanya si brand ini. Iya. Ya, jadi yang naik logonya ini brand liquidnya nggak Liquidnya diupload sama nggak- admin. Oh, iya benar-benar. Padahal tuh gue bisa bilang di semua booth itu misalnya dia ada device itu juga ada liquidnya. Iya benar. Semua booth bener-bener. Ada liquid yang ada di situ ya? Ada. Termasuk vape packers lah ya. Vape packers Iya. kan mungkin yang dinaikin adalah vape packersnya. Padahal di vape packers kan banyak variannya. Dan masih banyak hari ini orang yang gini loh. Kalau ketemu gue, oh koram saya baru tahu Minus tuh ternyata punya vape packers. Loh, emang iya kan, maksudnya vape packers kan, ya maksudnya orang taunya vape packers saja kan. Mungkin liquidnya mungkin ternyata Atau sebaliknya, Iya. dia tahu Minus 3-nya nggak tahu vape packersnya. Gitu. Masih gitu kok. Iya, Gue iya, ngomong iya. secara nasional ya, Iya. secara daerah-daerah yang mungkin tim sales gue belum punya di sana, jadi mereka komunikasi masih kurang. Iya. Nah, ini kan ada beberapa liquid di sini. Nah, nanti di vape packers tuh akan ada launching sesuatu nggak sih kok? Kalau vape packers yang di launching nanti kalau Bobon sekarang akan ada penambahan varian. Bobon ya? Ya, tapi kayaknya sudah di sebelum Jive nanti. Oh. Terus Drippers nanti kayaknya juga Robux akan ada penambahan varian. Oke. Tapi kalau yang dirilis di Jive-nya itu sebenarnya adalah Rustic.
Rustic liquid ya. Rustic liquid ini adalah Saltic yang kita keluarin pertama, karena yang post friendly masih di dalam barrel belum kita buka. Nah, yang Saltic ini itu sudah melewati proses steeping selama 6 bulan, beneran pakai oak barrel, white oak barrel. Dan oak barrel nanti juga mau kita bawa, kita pajang di sana. Jadi ada momen dimana kalian bisa ngerasain tuh langsung ngebuka dari barrel. Oh, barrelnya ada langsung Ada, bisa di. tapi itu hanya untuk dikasih ya, tidak dijual. Kan tidak bercukai, tidak boleh dijual. Iya, tapi kan Hanya untuk pakai botol atau pakai di drip di device? Saltic, Pak. Oh, Saltic. Di botol lah. Oh, di botol. Ya. Oh, berarti free guys. Ya, udah pasti free. Berarti selama persediaan masih ada ya? Ya, tapi kayaknya memang itu lebih diperuntukkan sebagai sampling lah buat nyoba. Iya. Tapi kan Vapers Indonesia kan kalau udah ada potensi ngisi satu semuanya ngisi, Pak. Itu liquid yang cukup idealis, Iya. tapi gua rasa harus ada lah yang berani nuangin idealismenya di industri lah. Iya. Nggak komersil doang, jadi biar liquid tuh nggak itu aja. Karena Iya, ini benar. isinya tuh belasan layer loh rasanya. Tapi kalau boleh tahu, ini ada urusannya sama tobacco nggak? Nggak. Ada, Oh, ada. tapi mungkin kalian nggak ngerasa ada tobacco-nya. Oh. Karena oke. sebegitu banyaknya layer di Iya, sini. iya. Tapi memang ini ada unsur tobacco di dalamnya, intinya gitu ya. Ada. Oke, jadi memang sekarang kalau memang vapers ya, kalau nge-vape terlalu tobacco kayaknya kayak Iya. gimana gitu loh. Ini tuh apa ya? Ada tobacco-nya ada, tapi waktu kalian isep nggak ada tobacco-nya. Nah, itu yang kita cari sebenarnya gitu-gitu ya. Jadi vibe-nya tetap kayak vaping ya, kayak ya. Karena gini nih, gua kasih spill lah beberapa ya. Ya. Coklatnya ada, kopinya ada, Coklat kopi. kacangnya ada, Kacang. karamelnya ada, bourbonnya ada, ramnya ada, Banyak. bekonya ada, wafelnya ada, Banyak ya? banyak. Jadi bener-bener makanya gue bilang ini idealisme banget. Iya. Berarti nanti kalau buat teman-teman itu berarti over launchingnya memang di Jive ya berarti? Memang di Jive, Bukan sebelum Jive ya? bukan. Berarti buat teman-teman yang penasaran dengan si Rustic ini, kalian bisa langsung datang ke Jive. Kalau di Bobon nanti ada yang seru, Apa tuh? seremonial potong kue, kayak nikahan. Oke, berarti Bobonnya datang ya? Bobonnya datang lah. Datang ya, karena dia yang akan motong itu kan? Iya. Ya. Ini udah kelihatan duluan lagi belum keluar. Tadi udah disum-sum tuh, apa tuh? Gak apa-apa. Iya. Oke, berarti di booth Vape Packers akan ada Bobon. Ya. Berarti banyak ya. Sebenarnya per booth tuh kan punya brand ambassador sendiri ya. Iya, Maksudnya iya. buat teman-teman yang memang fans salah satu BA Vape ya, mungkin kalian bisa hadir karena akan mungkin bisa ketemu dengan mereka kan yang Bisa. ada di booth-booth itu kan ya. Bisa. Ya biliar aja kan artis semua tuh yang turnamen. Nah, ya Ya kan. kan, Jadi istilahnya. emang sebenarnya banyak bonus ya, cuma memang nggak di publik dengan karena memang jualannya Jeff bukan. Itunya ada. Kita pengennya kita masih jati dirinya, kita nggak boleh hilang aja. Iya benar. Emang ini event vape yang bener-bener ya pesta rakyat lah ya. Jadi kalian masuk tuh udah mau ngapain aja bisa. Ya mau cari device liquid, mau cuman mau lihat-lihat nuansa. Begitu vibes-nya nggak usah diem-diem bawa masuk minuman di dalam tumbler, Iya. nggak usah, di sana ada. Ada ya. Di sana ada. Gitu. Pokoknya tinggal datang aja, bawa badan. Pokoknya misalnya kalian kehabisan liquid ya beli di sana mungkin banyak promonya juga. Ya, apalagi ke booth Vape Packers dan pastinya banyak produk-produk yang mungkin kejutannya ada di sana ya kok ya. Bootnya Panda juga kan, Ya, ada. bakal banyak kan. Ada di booth gua nanti ada. Ada dong, promosiin juga dong. Jadi nanti di booth gua di Jive itu akan ada bagi-bagi cartridge gratis ya. Jadi buat teman-teman yang pengguna Sun Dynasty mungkin bisa hadir karena kita akan bagi ya mungkin 600 pack untuk free buat Barang bagus loh itu. Barang bagus. Sun Dynasty. Serius barang bagus. Nggak bohong. Jadi teman-teman bisa kesempatan mendapatkan 0,4 cartridge secara gratis dan pertama kali mencoba hanya datang ke Jive. Udah itu aja syaratnya. Oke, jadi thank you kok. Sama-sama. Ini Terima kasih. kita udah ganggu ya. Maksudnya ini Jive akan menjadi acara pesta rakyat Vapers ya, yang juga banyak bonusnya di sana. Memang nggak di posting adalah konser segala macam, tapi ketika kalian datang akan ada juga hiburan-hiburan yang tak terduga di sana. Ya kalau udah pernah datang ke Jive pasti tahu lah. Ya. Kan. Cuman Sama kayak kayaknya tahun lalu. tahun ini kayaknya akan ada berbeda karena banyak itu ya kompetisi-kompetisi yang baru. Maksudnya Ya. kita awam juga loh. Gua juga maksudnya kompetisi golf, kompetisi itu kan masih awam. Tapi ya. menarik kan? Menarik bahwa loh. si
stakeholder vape ini bahkan udah pada ngebet mau tanding biliar. Iya benar. Ya kan? Di situ. Di golfnya juga sama. Iya. Gitu. Jadi ini acara yang beda lah. Jadi apa ya? Nggak monoton. Ya nanti kita belum rilis semua gimmick-gimmicknya lah. Yeah. Nanti ada Fernan sama Rizky Ritonga sedang mencari lawan mau exhibition biliar. Oke. Nanti Kohenzo akan datang bersama bandnya dan ngisi sebagai band pembuka. Ada banyak belum kita spill. Banyak ya pokoknya ikutin terus dan pantengin juga Instagramnya Jeff ya, karena di situ akan ada update-update-nya. Betul. Dan thank you buat Nix ya yang udah jadi main sponsor kita. Utama. Jadi tahun ini kita namanya Nix Jive 2025. Dan buat teman-teman vapers ya, kalau kalian masih ragu memutuskan pengen jadi vaper apa enggak, datang aja karena pulang kalian pasti langsung jadi vapers. Udah pasti ya. Terus misalnya kalian kepikiran pengen punya usaha vape, datang ke sana deh. Yeah. Nanti kalian akan ngelihat seperti apa aslinya industri vape itu seperti apa sih gambarannya. Kalian akan dapat gambaran di sana. Yeah. Jadi ya kalau selama kalian punya ketertarikan yang namanya vape, datang aja ke sana. Dan kita punya pergerakan ada Ronson Thorax, nanti kita pajang rame-rame di sana. Oh iya, ada Ronson Thorax ya. benar. Untuk orang yang nge-vape sudah di atas 10 tahun akan pajang di sana, termasuk gue. Gue udah punya hasil Ronson nge-vape 12 tahun. Kemudian ada penandatanganan petisi juga, suara rakyat untuk mewakili bahwa kita kepengen suara kita sampai didengar oleh pemerintah. Dan ada banyak aktivasi lainnya lah. Jadi kita yang gue bilang tadi, kita tuh bukan event kayak bikin event pengen cari duit, dapat duit, exposure, bla bla bla, naikin valuasi, bukan. Tapi kita benar-benar pesta rakyat vapers Indonesia dan jati dirinya nggak akan berubah. Ya, dan kalian harus wajib datang karena beda guys dengan event-event vape yang lainnya. Karena gue juga ini gue jujur ya. Ini kalau gue before event, gue cuman mau datang ke Jeff ini ya. Maksudnya gue mau ngobrol sama Korom karena mungkin konsepnya selalu baru gitu ya. Kalau yang lain-lainnya mungkin ya sama gitu. Kalau gue bahas ya mungkin ya vape exhibition, kompetisi udah selesai. Tapi kalau ini selalu ada yang baru, makanya gue kepo dan gue selalu pengen ngobrol dulu sebelum event itu berlangsung ya. Jadi ada bocorannya seperti apa. Oke, jadi terima kasih tuh ya udah nonton video ini. Ya, jadi jangan lupa datang ya di Jeff di tanggal 31 Mei sampai 1 Juni ya. Betul. 2025. Dan buat teman-teman stakeholder, selama kalian punya pekerjaan di dunia vape, kalian mau datang 30 Mei itu di Mantra Peak 2, kalian datang aja. Ada gala dinner, gala party, kita ramah tamah, silaturahmi, ada banyak brand akan mengenalkan diri di sana, di teman-teman distributor toko juga biar kita saling kenal, saling support, makin solid industrinya. Oke, jadi jangan lupa terima kasih guys.